Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rivaldi Ramadan, NIM F1B019-120. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review jurnal, yaitu untuk melengkapi tugas kuliah Manajemen Operasi Sistem Tenaga Listrik yang diampu oleh Bapak Imade Arinrata. Jurnal yang akan saya review pada kali ini adalah Analisis Eksitasi Generator Unit 3 Pembangkit Listrik Tenaga Gas atau PLTG Teluk Lembu PT PLN Persero Sektor Pembangkitan Pekanbaru. Jurnal ini saya ambil dari jurnal Science 18, yang dimana jurnal ini adalah jurnal Sains, Energi, Teknologi, dan Industri yang pada volume 6 nomor 1 halaman 32 sampai 38, yang dimana jurnal ini memiliki 7 halaman. Tahun terbit Desember 2021. Penulis ada 3 di sini, yaitu Ramadan, Elvira Jondra, dan Mansur Putra Halilintar. Pendahuluan. Pembangkit tenaga listrik terdiri dari beberapa peralatan, salah satunya adalah generator sinkron. Secara umum, prinsip kerja generator sinkron adalah apabila berputarnya rotor yang diputar oleh penggerak mula atau prime mover dan stator yang dieksitasi pada kecepatan yang sama. Penguatan medan atau sistem eksitasi adalah suatu sistem sumber listrik DC yang berfungsi sebagai pensuplai tegangan eksitasi dan arus eksitasi pada kumparan rotor generator. Agar kumparan rotor menghasilkan flux medan magnet, pada PLTG Unit 3 Teluk Lembu menggunakan sistem eksitasi statik. Dengan prinsip kerja sistem eksitasi, generator tersebut disuplai dari exciter yang bukan mesin bergerak, yaitu dari sistem penyearah yang sumbernya disuplai dari output generator itu sendiri melalui transformator. Kemudian disearahkan melalui power rectifier dan disalurkan ke rotor generator untuk eksitasi atau penguatan medan dengan melalui sikat arang atau brus. Kemudian metode penelitian. Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG Teluk Lembu PT PLN Persero Sektor Pembangkitan Pekanbaru merupakan sebuah pembangkit energi listrik yang menggunakan peralatan utama sebagai penggerak mula, yaitu sebuah mesin diesel tipe Detroit serial 12VA strip 75609 N dengan speed 0 sampai 3000 rpm. Kemudian ini adalah spesifikasi dari generator, yaitu mereknya yaitu General Electric, tipenya Bruce Excitation, powernya itu 32.500 kVA, tegangan 11.500 volt, arus 1.632 ampere, power factor 0,99, frekuensi 50 Hz dengan 3 fasa dan terkoneksi atau terhubung bintang dengan 2 pol, putaran 3000 rpm, dan resistansi statornya di angka 0,00628 ohm. Kemudian rumus yang ada kita di sini pada penelitian ini menggunakan 3 rumus, yaitu yang pertama rumus untuk menghitung armatur atau IA, kemudian rumus untuk menghitung daya reaktif Q, dan rumus untuk menghitung tegangan induksi atau EA. Kemudian hasil pembahasan. Data yang digunakan pada logsheet ini adalah data dari generator unit 3, yang dimana dari eksitasi terendah hingga arus eksitasi yang tertinggi. Data ini diambil dari tanggal 01 sampai tanggal 4 Agustus 2020. Bisa dilihat ini adalah data logsheet-nya dengan daya 15 MW yang konstan. Kemudian dari data ini dihasilkan perhitungan arus armatur dan daya reaktif, yang dimana arus armatur yang dihasilkan di sini terlihat fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan nilai
tegangan outputnya itu tegangan outputnya juga fluktuatif. Dan kemudian nilai daya reaktif di sini ada 2, yaitu daya reaktif hasil pengukuran dan daya reaktif hasil perhitungan. Daya reaktif hasil pengukuran di sini dia nilainya tidak konstan, akan tetapi dia fluktuatif, dan nilai perhitungannya terlihat cenderung konstan. Hal ini dikarenakan nilai daya reaktif hal ini dikarenakan arus eksitasi melakukan penyesuaian terhadap beban. Kemudian ini adalah grafik arus eksitasi terhadap arus armatur. Nah, bisa dilihat di sini arus eksitasi yang kiri adalah hasil pengukuran dan yang kanan adalah hubungan arus eksitasi terhadap daya reaktif hasil pengukuran, dan yang kanan adalah hasil perhitungan. Dapat dilihat untuk arus eksitasinya melakukan penyesuaian terhadap perubahan beban agar keluar tegangan generator tetap atau dalam keadaan stabil, seperti dilihat pada grafik di atas. Kemudian ini adalah grafik dan tabel hasil perhitungan untuk tegangan induksi. Nah, untuk tegangan induksi ini, penyebab perbedaan grafik hubungan arus eksitasi dan tegangan induksi adalah pada arus eksitasi 153 ampere terdapat tegangan induksi terdapat kejenuhan di mana nilai tegangan induksi bernilai 15,615 kV cenderung menurun ketika inti kumparan jangkar pada stator mengalami kejenuhan atau saturasi. Apabila beban naik, maka tegangan output menurun. Maka untuk menaikkan tegangan output akan perlu menaikkan arus eksitasi. Kemudian kesimpulan, dari data logsheet harian pada tanggal 1 hingga tanggal 4 Agustus 2020, arus eksitasi yang dirangkum terdapat nilai arus eksitasi terendah hingga nilai tertinggi, yang dimana nilai arus eksitasi terendah terdapat pada tanggal 2 pukul 14.00 bernilai 143 ampere dengan daya reaktif 2,1 megavolt ampere reaktif. Data arus eksitasi tertinggi terdapat pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 5.00 bernilai 156 ampere dengan daya reaktif 2,4 MVAR. Pada saat arus eksitasi 143 ampere menghasilkan tegangan induksi 15,686 kV dan arus eksitasi 156 ampere menghasilkan tegangan induksi yang lebih tinggi yaitu 15,827 kV. Dari hasil analisa dinyatakan bahwa dengan meningkatnya beban berpengaruh terhadap menurunnya tegangan output. Untuk menstabilkan tegangan output, maka perlu menaikkan arus eksitasi generator. Untuk menjaga sebuah sistem eksitasi, maka disarankan setiap unit pembangkit listrik yang belum maksimal bebannya agar dapat dimaksimalkan, dan juga terdapat tegangan eksitasi yang melebihi batas agar dapat diatur sehingga tidak melebihi batas yang diizinkan oleh unit pengatur beban atau UPB. Serta melakukan preventive maintenance pada AVR, karena AVR merupakan bagian dari sistem eksitasi yang sangat penting, di mana merupakan sistem pengendali dan eksitasi itu sendiri. Sekian review jurnal dari saya yang berjudul Analisis Eksitasi Generator Unit 3 Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG Teluk Lumbu PLT PLN Persero Sektor Pembangkitan Pekanbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.